Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini adalah khusus membahas mengenai komunikatif versus interogatif. Jadi ini adalah slide sambungan dari yang introduction kemarin ya, yang dulu ya. Jadi slide ini sekali lagi membahas mengenai spesifik mengenai komunikatif dan interogatif. Ya tujuannya supaya Anda ketika nanti membuat uh, self introduction itu ya adalah self introduction yang bersifat komunikatif ya, bukan bukan yang interogatif. Kenapa? Karena dalam kenormalitasan sebuah komunikasi, masyarakat itu akan lebih banyak memakai yang komunikatif. Ya, yang interogatif itu jarang dipakai, jarang sekali. Kecuali ya, yang pertama dalam situasi yang ya interogasi tadi, misalnya ada orang di kantor polisi diinterogasi, ya dia bahasa yang dipakai ya interogatif ya. Nah, apa namanya? Kalau dalam komunikasi normal, maka yang dipakai tentu saja yang komunikatif kebanyakan. Coba nanti bisa Anda dengarkan ya. Apa namanya di sekitar Anda atau Anda sendiri ketika bercerita dalam bahasa Anda itu pasti pakai yang interrogatif. Yang komunikatif. Interrogatif itu jarang sekali dipakai. Di page yang kedua ini kita awali dulu dari pengertiannya, yaitu komunikatif versus interogatif tadi, yaitu ya dalam hal self introduction. Jadi di sini ada penjelasannya ya. What is communicative self introduction? Communicative self introduction is self introduction that use variety vocabulary and non-linear language form. Ya. Jadi menggunakan vocab yang variatif dan non-linear. Non-linear itu apa namanya ya? Tidak monoton ya, non-linear itu ya. Jadi formatnya itu saja. Misal dalam memperkenalkan nama tuh selalu mengatakan my name is, my name is, my name is terus begitu aja. Kan ada banyak cara ya mengatakan nama. Ya, misalnya hi I am ya bisa juga. Banyak variasinya gitu loh ya. Itu namanya non-linear itu seperti itu maksudnya ya. Jadi bukan yang formatnya itu aja ya. Kemudian variative vocab. Jadi vocabnya itu yang dipakai kaya, memakai vocabulary yang bervariasi, kaya vocab dipakai di situ ya. Ya, itu adalah communicative self introduction. Jadi ada dua ya, non-linear sama variative vocabulary, isinya itu. Nah, in contrast, interrogative self introduction use monoton and linear form. Monoton itu ya vocabnya ya itu aja ya. Misalnya I live in Madiun, nanti satunya lagi bilang temennya, satunya lagi I live in Jakarta, itu aja vocabnya juga. Kemudian ya berbentuk linear juga ya, formatnya itu seperti itu terus. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal yang maksudnya adalah interrogative form itu yang harus kita hindari ya, karena ya sekali lagi tidak umum ya orang itu berbicara dalam bahasa interrogatif untuk komunikasi sehari-hari yang normal ya, kecuali dalam situasi tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau kita itu menggunakan interrogatif dalam bahasa komunikasi sehari-hari, misal Anda tuh ya datang ke kampus atau bicara sama teman Anda pakai interrogatif, ditanya misal dari mana? Dari rumah. Ada tugas apa enggak? Tidak ada. Nah, kamu habis ngapain? Makan. Ya teman Anda bosen ya. Ini orang ini kenapa marah atau ada masalah apa kok jawabnya pendek-pendek begitu terus saja, to the point, terus nggak ada penjelasannya terus gitu ya. Ya itu adalah hal yang kita lakukan mungkin ya, mungkin salah satunya pada saat kita marah mungkin ya, atau orangnya nggak kenal kita hati-hati gitu ya. Iya itu dalam situasi khusus dipakai, tapi dalam situasi yang normal-normal saja sekali lagi ya tidak dipakai ya yang bentuk interrogatif tadi. Komunikatif versus interogatif self introduction, difference-nya ya, perbedaannya ini ada di page 3 ini. Jadi perbedaan antara komunikatif dan interogatif di sini sudah dibuatkan bagannya atau kolomnya. Ya, yang pertama kalau komunikatif dipakai di common situation. Jadi ya situasi yang biasa, normal ya, dan seterusnya. Kemudian yang interrogatif use in specific situation. Iya, seperti yang sudah saya terangkan tadi ya, di berbagai situasi-situasi yang
spesifik. Misalnya di sini interogasi, ya kalau enggak ya speakernya have negative emotion. Lagi marah kah, waspada, curiga dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, explain detailed information or additional explanation that consider important or interesting according to the speaker. Nah, kalau yang interrogative only explain the main point. Jadi kuncinya ada di dua ini ya. Jadi yang di penjelasan kedua ini. Jadi kalau komunikatif itu ya bukan berarti Anda cerita semuanya ya nggak begitu juga ya. Bukan terus cerita panjang lebar semuanya harus diceritakan lebar panjang kali lebar misal ya. Ya bukan seperti itu ya. Maksudnya adalah menceritakan hal-hal yang lebih detail mengenai informasi yang kita anggap penting atau menarik bagi speakernya. Maksudnya kita itu misal kita dalam posisi sebagai seorang speaker atau pembicara ya. Jadi menyampaikan hal-hal atau menjelaskan detail mengenai hal-hal yang kita anggap penting atau menarik buat kita itu mesti wajar. Ya, mesti begitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang asing di sebuah angkutan umum, misalnya zaman dulu ya sebelum pandemi, misalnya kita naik kereta, ketemu orang asing di situ. Secara alam bawah sadarnya dia itu sangat ingin bercerita mengenai anaknya ya, karena itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang menarik gitu loh maksud saya ya. Maka ketika kita berkenalan, setelah itu kita nanya yang umum-umum, saya mau kemana Pak dan seterusnya. Setelah itu pasti dia akan cerita mengenai misal ya yang tadi yang dianggap menarik anaknya, ya anaknya dia cerita. Kita nggak nanya padahal ya. Tapi kan kita juga nggak mungkin kita potong, maaf Pak saya nggak nanya ya, nggak mungkin ya. Jadi kita dengarkan ya. Dia akan cerita, oh anak saya itu dulu begini. Kemudian dia masuk ke sekolah ini, ada hal yang dia mungkin anggap menarik atau membanggakan dalam hal ini, dalam kasus ini. Maka dia cerita. Dulu sekolahnya dia itu masuk universitas ini susah, kemudian setelah itu dia les begini akhirnya bisa masuk dengan perjuangan, sampai di sana itu anak saya pintar misal dan seterusnya, kemudian sampai pada akhirnya karirnya bagus, sekarang kerja di sini karirnya beginilah. Karena hal-hal itu dia anggap menarik, pasti dia cerita dengan detail dan panjang lebar. Kenapa? Karena dianggap menarik, tapi dia nggak cerita mengenai tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya itu dianggap tidak menarik mungkin. Lebih menarik kan topik mengenai anaknya tadi. Maka dia panjangkan, dia ceritakan detail. Ya, itu salah satu cirinya ya. Ya, sekali lagi bukan orang cerita semuanya diceritakan panjang lebar, bukan seperti itu juga ya. Komunikatif tuh. Nah, yang kedua kalau hal tersebut dia anggap penting. Misalnya dalam situasi formal seperti ini ya, perkuliahan ataukah kemudian ada seminar gitu. Nanti hal-hal atau informasi yang dianggap penting oleh pembicara dia pasti cerita dengan detail. Nah, misalnya saya menjelaskan secara detail poin kedua ini karena saya anggap penting, saya cerita detail. Saya kasih contoh, saya kasih penjelasan lebih lanjut dan seterusnya tadi ya. Nah, ini contohnya komunikatif itu seperti itu. Anda itu sebenarnya sudah melakukan dalam bahasa yang Anda pakai sekarang, pasti Anda lakukan. Prinsip-prinsip seperti ini sudah Anda lakukan. Nah, hanya Anda harus lakukan lagi dalam bahasa Inggris. Nah, itu aja sebenarnya. Ini bukan hal baru tuh, bukan. Sudah Anda lakukan dalam bahasa Anda yang Anda pakai ya maksudnya. Nah, sekarang waktunya melakukannya lagi dalam bahasa Inggris. Dah. Ya. Kemudian saya pindah ke interrogatif dulu ya. Only explain the main point. Jadi jawab apa yang ditanya tok. Kalau bisa satu kata ya satu kata. Nah, itu interrogatif. Makanya dia beda sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, use variative vocabulary. Kemudian kalau interrogatif, mostly use almost the same vocab atau diction. Ini saya rasa tidak perlu diterangkan lebih lanjut ya, tadi sudah. Jadi memang lebih menggunakan vocab yang lebih variatif, sedangkan yang interrogatif itu ya lebih monoton. Itu aja ya pilihan katanya. Kemudian yang keempat, tend to be positive communication. Itu kalau komunikatif iya, memang kalau komunikatif itu cenderung lebih positif feel-nya ya. Ya, orang tuh mungkin akan melabelinya dengan misalnya ramah kah, ya, mungkin enak didengar, menyenangkan, dan seterusnya. Asal tidak berlebihan ya, tentu saja ini saya maksud. Ya, kalau yang interrogatif tend to be negative communication, iya, pasti kalau dalam situasi yang normal Anda pakai
interrogatif begini, orang tuh melabeli Anda negatif. Loh ini kenapa ini negative communication? Orangnya marah kah, tidak menyenangkan, dan seterusnya ya. Jadi apa namanya, label-label negative communication itu melekat di sini kalau Anda pakai ya dalam situasi yang normal atau situasi yang common tadi. Jangan pakai interrogatif loh ya. Nah, Anda itu dalam komunikasi sehari-hari ya sudah seperti ini. Jadi Anda tidak akan memakai negatif itu dalam interrogatif itu dalam situasi-situasi yang semua situasi Anda pakai interrogatif nggak mungkin ya. Jadi pasti Anda sudah memilih ini saya lagi marah kah, baru mungkin Anda pakai yang interrogatif, lagi ngambek sama pacarnya lah misal, itu ya pakai interrogatif mungkin dia ya. Nah, seperti itu contohnya ya, saya rasa. Baik, yang slide selanjutnya adalah mengenai contohnya ya. Di sini sudah dituliskan contohnya, example of communicative self introduction. Kebetulan ini adalah introduction-nya itu frame-nya sama seperti yang kita dulu sampaikan, yaitu ada nama, kemudian ada mungkin address, kemudian ada hobi, kemudian ada last education dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya sebelum ini ya saya jelaskan dulu, self introduction itu tidak selalu harus isinya yang Anda sebutkan tuh itu yang saya seperti yang contohkan itu enggak sebenarnya. Kenapa saya istilahkan seragam? Saya seragamkan hal-hal yang harus Anda sebutkan dalam self introduction supaya nanti kalau dalam penilaian itu bisa sama atau setara ya. Karena indikatornya sama. Maksudnya poin-poin yang harus Anda sebutkan di dalam self introduction itu sama. Sehingga nanti bisa setara. Ya, kalau orang tuh menyebutkan beda-beda nanti penilaiannya jadi tidak setara ya. Ya, jadi saya sampaikan bahwa tidak selalu self introduction itu selalu yang menyebutkan yang sudah kita contohkan kemarin ya, atau yang sudah saya polakan ini, bukan, ini hanya untuk keseragaman saja supaya nanti penilaiannya setara ya. Mengenai contohnya Anda bisa baca sendiri karena panjang, maaf ya saya tidak akan membacakannya untuk Anda. Jadi silakan Anda baca di sini. Poinnya adalah ya menjelaskan apa-apa yang menarik atau penting untuk didetailkan, untuk dijelaskan lebih detail ya. Kalau misalnya nama, orang tuh menganggap dia menarik nama sejarahnya ya dia panjangkan. Misalnya dulu nama saya pernah diganti dari ini menjadi ini karena ada apa misalnya. Loh, ini nyata loh ya. Anda ingat istrinya Ruben itu pernah diganti namanya. Ya, contoh, mungkin itu menarik. Itu ceritakan lebih detail bagi seseorang yang mungkin namanya menarik sejarahnya. Kemudian address ya. Address itu kalau menarik ya diceritakan, bisa, silahkan didetailkan. Mungkin Anda adalah orang yang tipe berpindah-pindah alamat sehingga itu menarik kah? Atau mungkin sudah pernah tinggal di seluruh Indonesia, keliling negeri sini, kemudian oh ini kan bagus ya misalnya, itu bisa diceritakan. Atau tempat tinggal Anda itu adalah sesuatu yang sangat bagus sekali lingkungannya ya. Jadi misal Anda itu tinggal di sebuah tempat atau lingkungan yang indah gitu ya, sehingga wah ini menarik sekali ini ya, silakan Anda cerita misalnya. Kemudian mengenai hobi, nah, ini hobi ini pasti biasanya bagi yang punya hobi itu menarik hobinya. Nah ini cenderung dipanjangkan atau didetailkan kalau cerita ya, karena biasanya pelaku hobi itu menarik menurut dia, makanya dia punya hobi itu ya. Jadi silakan Anda detailkan. Oh, hobi saya tuh ini ceritakan dengan detail. Misalnya, oh dulu saya tertarik dengan ini, pada awalnya begini, nggak apa-apa. Kalau memang itu Anda anggap hobi Anda itu memang menarik, dan memang pantas untuk didetailkan. Last education, silakan. Kalau misalnya Anda anggap pengalaman Anda di sekolah yang terakhir itu menarik, misalnya SMA atau SMK Anda itu menarik, ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan lebih lanjut, silakan disampaikan ya. Kemudian sudah ya sampai di situ kayaknya. Oke.
Jadi sekali lagi detailkan atau panjangkan hal-hal yang menurut Anda menarik atau penting untuk didetailkannya. Itu yang komunikatif, esensinya di situ. Oke. Nah, slide yang terakhir ini adalah yang contohnya interrogatif. Ini benar-benar harus Anda hindari loh ya. Jadi ya ini karena sedikit saya bacakan ya. Misal, good morning, my name is David Byrne. My address is New York. My hobby is football. My last education was senior high school. Thanks. Begitu doang ya. Jangan ya. Masa dari semua poin-poin ini tidak satu pun penting atau menarik? Kan tidak mungkin. Ya. Dalam normalitas ya pasti ada 1, 2, atau 3 poin yang menarik. Ya ini normalnya lah ya. Normalnya orang itu ya seperti itu. Nah kalau yang ini semuanya nggak menarik, ya ini nggak mungkin sebenarnya. Ya, ini adalah contoh yang interrogatif. Makanya jangan nanti ketika Anda membuat self introduction, apalagi yang nanti videonya ya, video karena assessmentnya kita nggak bisa ketemu langsung, jadi Anda harus mengupload video nanti assessmentnya seperti itu ya. Jadi karena kita tidak bisa ketemu langsung, jadi Anda harus mengupload video self introduction Anda untuk assessment speaking. Untuk assessment self introduction ini ya, sorry. Jadi dalam video nanti yang Anda upload, hindarilah yang seperti ini ya. Ya, yang interrogatif begini ya. Pelit. Itu nanti negatif ya. Kan tadi efeknya menimbulkan negatif efek gitu ya. Yang di slide yang keberapa tadi itu ya menimbulkan tend to be negative communication gitu ya. Nah, kalau Anda pakai interrogatif itu ya efeknya negatif. Nanti nilainya Anda juga ya agak-agak negatif gitu ya. Ya bukan berarti secara harfiah nilai Anda adalah negatif 10 atau negatif 70 sementara yang lain dapatnya 80 atau 78, bukan terus negatif seperti itu ya. Tentu saja maksudnya adalah ya nilainya tidak akan sepositif yang teman Anda yang lain ya. Jadi usahakan nanti komunikatif mungkin ya. Saya tidak menyuruh Anda berlebihan, tidak, tapi hindarilah yang interrogatif seperti ini ya. Oke, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan mengenai untuk komunikatif dan interrogatif. Kalau ada pertanyaan, tentu saja silahkan sampaikan di grup WhatsApp. Sekali lagi, saya minta maaf kalau mungkin ada perkataan yang kurang pas yaitu maaf juga ya, saya sadar bahwa kadang saya bicaranya terlalu cepat ya. Nah nanti kalau Anda merasa wah ini tadi kurang jelas ya silahkan diulang-ulangi lagi gitu ya. Ya kan ini adalah file suara saja, jadi Anda bisa merewind, memutar ulang sampai Anda merasa jelas. Nah kalau di offline ya nggak mungkin, Pak saya rewind ya nggak mungkin ya. Ya ini hanya bisa terjadi karena ini adalah online saja, jadi ini berupa file. Anda bisa mengulang-ulang sampai Anda merasa jelas dengan penjelasan yang tadi menurut Anda kurang jelas tadi. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Setelah Anda baca slide ini, thanks for your attention, see you next meeting, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.